Karena apa? Karena akselerasi agama di dalamnya. Dan kita sudah harus belajar dari sejarah-sejarah masa lalu. Coba, sekelas Sayyidina Utsman dibunuh oleh Muhammad bin Abu Bakar karena kecewa dia tidak bisa jadi gubernur Mesir. Coba bayangin. Lalu kemudian karena Sayyidina Utsman dianggap melindungi salah satu sekretarisnya yang memfitnah dia, hingga akhirnya Sayyidina Utsman dibunuh, dipersekusi 30 hari 30 malam. Dan ingat, Sayyidina Utsman dalam Tarikhul Khulafa dikafirkan lebih dulu, dikepung 30 hari 30 malam, lalu kemudian melompat Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar ke dalam rumahnya, ditikam di situ. Ini yang harus kita ketahui. Karena persoalan politik, kemudian orang menjadi buta. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Akademika IAIN Madura, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan materi ini dalam bahasa Madura. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa apa sih moderasi beragama? Moderasi beragama ini seringkali ada tuduhan bahwa ini identik dengan liberalisme dan sekularisme. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya prejudis, yang sifatnya mungkin agak sedikit framing secara misleading. Adik-adikku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi IAIN, tolong saya bukannya tidak mau didengarkan, nggak apa-apa. Karena ini mungkin akan berguna, beberapa paparan yang akan saya berikan nanti akan berguna untuk skripsi kalian. Dalam berbagai materi saya ini, saya nanti akan memberikan kurang lebih 11 literatur yang mungkin bisa kalian pakai untuk bahan skripsi kalian. Saya kebetulan belajar sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Jadi saya bukan apa-apa, ini mungkin akan berguna buat kalian. Moderasi beragama, ini banyak yang mengatakan bahwa ini adalah program sekuler atau liberal. Karena apa? Karena moderasi beragama ini memang munculnya pertama kali di Eropa ketika terjadi kebangkitan terhadap kesadaran politik agama Kristen di Eropa. Lalu muncullah revolusi Prancis, muncullah revolusi Inggris yang kemudian terpicu oleh gerakan-gerakan laicite liberal di Prancis. Gerakan-gerakan ini kemudian memunculkan moderasi beragama yang pada saat itu memunculkan gerakan-gerakan perlawanan terhadap gereja. Moderasi beragama di Indonesia kemudian melekat dengan stigma ini. Padahal kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya dikenal sebagai orang yang paling moderat pada zaman. Ini tolong kita perhatikan sejarah-sejarah dalam Islam. Satu hal yang harus adik-adik ketahui, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi hijrah ke Yasrib, Nabi kemudian membuat satu kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah, yang terdiri dari 49 pasal, yang kemudian diimplementasikan bahwa semua orang yang berkonflik pada awalnya di Yasrib harus selesai dengan masuknya Islam. Konflik ketika itu yang terjadi adalah konflik antara suku Aus dan Khazraj. Ini damai setelah Nabi masuk. Konflik antara orang Yahudi dan orang Kristen yang sebelumnya saling berperang dan saling bertengkar karena ingin memperebutkan hak menarik pajak dari kerajaan Persia, akhirnya didamaikan. Konflik antara orang-orang pribumi dan orang-orang pendatang.
Ini kemudian didamaikan oleh Nabi. Didamaikan lewat sebuah piagam yang terdiri dari beberapa pasal-pasal yang kemudian membuat seluruh peradaban baru di Yasrib itu kemudian disebut sebagai Al-Madinah, peradaban. Dari sini kemudian Nabi menghargai harkat dan martabat seluruh manusia tanpa melihat latar belakang. Nabi pada saat itu dianggap sebagai orang yang paling moderat sesuai ukuran zaman. Moderat ini bukan Android, moderat ini bukan Apple operating system, moderat ini bukan cyber attack, artificial intelligence, tapi moderat itu adalah pemikiran ketika manusia sudah tidak lagi membeda-bedakan siapa dia, apa latar belakangnya, apa agamanya, apa sukunya, lalu kemudian melebur kepada sebuah civilization, sebuah peradaban yang kemudian kita sebut sebagai Madinah. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu sejak awal adalah agama yang memberikan intimasi sosial antara hablum minan nas dengan hablum minallah secara seimbang. Manusia boleh saja mengenal hablum minallah, tapi kalau hablum minan nasnya tercela, maka dia tidak akan menjadi orang yang sempurna. Ini Nabi berkali-kali selalu mengatakan begitu. Sampai saya sering mengatakan begini. Dalam duka, Nabi juga memberikan hak untuk menikmati duka di Madinah. Dalam suka, Nabi juga memberikan hak yang sama kepada semua orang di Madinah. Ini yang harus kalian perhatikan. Salah satu korban perang Uhud itu adalah Mukhairik, orang Yahudi. Ini harus diperhatikan. Sampai kemudian sahabat juga bingung. Ya Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa? Sementara korban perang Uhud itu adalah bukan orang Islam. Bernama Mukhairik dari Bani Qainuqa. Ini yang harus diperhatikan. Lalu sahabat kemudian galau. Ini kenapa kok bisa, ini ada seorang syuhada, tanda kutip, tapi agamanya Yahudi. Lalu Nabi menjawab, kamu tidak perlu pusing dengan persoalan bagaimana prosesi pemakamannya. Berikan dia kepada keluarganya, makamkan dia sesuai dengan keyakinan keluarganya, untuk urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini betapa moderatnya Nabi. Lalu kemudian ajaran-ajaran Nabi tentang bela negara itu kemudian diglorifikasi dalam pemikiran-pemikiran beberapa pemikir Islam. Salah satunya adalah Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari lalu mengatakan dalam Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi, mengatakan orang bisa dikatakan baik kalau dia membela negaranya. Sebaik apapun orang atas nama agamanya, tapi kalau dia tidak membela negaranya, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang bermoral tidak sempurna kebaikannya. Mengapa? Kata Abu Bakar Ad-Dinawari. Abu Bakar Ad-Dinawari mengatakan orang bermoral baik karena membela agamanya. Membela agamanya. Setidaknya maslahatnya dirasakan oleh orang yang seagama. Tapi kalau membela negara, maka dia dirasakan maslahatnya oleh seluruh negara itu. Lalu kemudian kita harus berpikir, apa sih negara itu sebenarnya? Negara itu menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dikatakan bahwa satu negara itu adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara rakyat dan pemimpinnya, pemimpin dengan rakyatnya, yang kemudian melakukan kesepakatan bersama bahwa rakyat memilih pemimpin, pemimpin melindungi rakyatnya. Yang disebut oleh Ibnu Khaldun dengan sistem al-asobiyah. Sistem al-asobiyah inilah kemudian yang menjadi patokan dari suatu negara, bahwa seluruh masyarakat dalam suatu negara itu harus tunduk kepada al-asobiyah tadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan sejarah-sejarah kenabian, maka al-asobiyah dan piagam Madinah ini adalah menjadi embrio dari sistem kesepakatan bersama itu. Kesepakatan politik dan kesepakatan sosial. Maka saya baru saja saya membaca di depan ini biografinya
Kiai Haji Hashim Asy'ari yang ditulis oleh salah seorang jurnalis bernama As'ad Syahab. Judulnya Al-Allamah Hashim Asy'ari. Ini luar biasa sekali. Mbah Hashim, kita sebut Mbah Hashim, di dalam salah satu biografi yang ditulis oleh As'ad Syahab ini, mengatakan bahwa Indonesia ini punya kesepakatan bersama yang bernama Pancasila. Nah, Mbah Hashim lalu mengatakan bahwa orang yang mengkhianati Pancasila ini adalah pengkhianatan terhadap al-asobiyah. Ini betul-betul satu pemahaman kepada kita bahwa ukuran dari suatu moderasi beragama itu adalah negara. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad membuat suatu kesepakatan bersama, bagaimana Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah menulis tentang yang disebut al-asobiyah, lalu kemudian Mbah Hashim juga mengatakan bahwa kesepakatan bersama itu yang bernama Pancasila. Dari sini kemudian rujukan dari moderasi beragama itu adalah negara. Sama seperti yang ditulis oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam sebuah kitabnya Al-Haq Al-Mubin yang mengatakan bahwa satu kesepakatan dalam negara itu adalah negara. Orang yang mengkhianati negaranya, maka itu adalah orang-orang yang disebut dengan Khawarij. Ini sama persis dengan tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibar. Sama. Negara-negara yang selalu berkecimpung dengan Khawarij, ini memang tidak akan pernah maju. Dan negara itu akan bergelimang dengan konflik. Persoalannya, kelompok Khawarij hari ini di Indonesia itu siapa? Kelompok Khawarij di Indonesia ini adalah orang-orang yang ingin mengubah kesepakatan itu. Ini yang harus dipahami oleh kita-kita sekalian. Yang menjadi permasalahan di dalam sejarah-sejarah Islam adalah kelompok Khawarij ini selalu mengatasnamakan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Politisasi agama itu meluluh lantakkan sejarah semua agama-agama, termasuk Islam. Adik-adik harus tahu, pembunuhan Sa'ad bin Ubadah itu karena politik. Racunan terhadap Sayyidina Abu Bakar juga karena politik. Pembunuhan Sayyidina Umar juga karena politik. Pembunuhan Sayyidina Utsman juga karena politik. Pembunuhan Sayyidina Ali juga karena politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab juga karena politik. Dan semuanya pembunuhan-pembunuhan itu melibatkan orang Islam membunuh orang Islam lainnya. Satu-satunya yang dibunuh oleh orang non-Islam adalah Sayyidina Umar. Tapi di belakangnya orang Islam juga dengan konspirasi yang luar biasa. Adik-adik yang mungkin belum pernah baca kitab-kitab tarikh, bahkan Nabi Muhammad pun diracun. Bahkan Sayyidina Abu Bakar pun diracun. Yang meracun Sayyidina Hasan juga orang Islam. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini adalah perang-perang yang membunuh puluhan ribu orang Islam. Hanya karena persoalan politik. Sayyidina Utsman juga dibunuh oleh Muhammad bin Abu Bakar dan eksekutornya Ammar orang Mesir. Karena persoalan-persoalan kekecewaan politik. Karena politik kemudian orang bukan hanya membenci orang yang berbeda keimanan, tapi juga yang sama keimanan. Bahkan sesama NU pun bisa saling persekusi, sesama NU pun bisa saling tikam, hanya karena persoalan politik. Harus kita akui, yang mempersekusi rumahnya Pak Mahfud MD juga orang NU kok. Harus kita akui, yang menyandra Kiai Ma'ruf Amin di mobilnya, itu juga orang NU. Kita harus jujur dengan situasi ini. Kepentingan-kepentingan politik bukan hanya memberikan ruang kepada orang Islam untuk membunuh orang Kristen membunuh orang Katolik membunuh orang Hindu, tapi juga orang yang satu tafsir sekalipun, satu manhaj sekalipun, satu mazhab sekalipun, satu ijtihad sekalipun, untuk saling bunuh satu sama lain. Ini racun dalam kehidupan beragama kita.
kelompok-kelompok teroris yang hidup di Indonesia hari ini, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, semua punya cita-cita politik, tujuannya sama, ingin menumbangkan Pancasila, ingin menguasai negara ini supaya sama dengan mereka undang-undangnya. Lalu atas nama politik itulah kemudian mereka berusaha membinasakan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Ini Khawarij. Orang-orang Khawarij membunuh Sayyidina Ali setelah sebelumnya dikafirkan. Sayyidina Ali dikafirkan. Karena apa? Karena politik. Cita-cita politik kemudian meracuni semua agama-agama. Apakah hanya orang Islam yang saling bunuh sesama orang Islam? Tidak, orang Kristen juga. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun di Eropa, membunuh 8 juta orang Kristen, sesama orang Kristen. Hingga akhirnya orang Kristen pecah menjadi 2 bagian. Satu Katolik, satu Protestan. Orang-orang Kristen Katolik kemudian menjajah Amerika Selatan, membunuh suku Maya, Inka, Yucatan, Azteka, menghabisi mereka semua karena mereka tidak mau menjadi Katolik juga. Penyakit-penyakit politik ini kemudian menghampiri seluruh agama-agama. Hari ini yang kita temukan bukan hanya saling persekusi sesama agama, tapi juga sama satu organisasi, satu aliran, satu madhab, satu manhaj, sama-sama maulidan, tapi saling persekusi. Sama-sama tahlilan, saling persekusi. Sama-sama tidak mau maulidan, saling persekusi. Hanya karena apa? Kepentingan-kepentingan politik. Sama-sama tidak mau tahlilan, mereka bisa saling serang. Ini terjadi semua. Lalu apakah manusia tidak boleh berpolitik? Umat beragama tidak boleh berpolitik? Boleh. Tadi Pak Kiai Zaini sudah mengatakan, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, mengatakan bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Tidak boleh saling menunggangi. Politik tidak boleh menunggangi Islam, Islam tidak boleh menunggangi politik. Tapi memberikan ruang kepada orang-orang Islam untuk berpolitik supaya apa? Supaya ruang politik ini tidak kehilangan maqasidus syariahnya. Ini boleh. Supaya seperti Pak Bupati Pamekasan memberikan beasiswa kepada adik-adik sekalian, memasukkan orang-orang Pamekasan ke Akmil, ke Akpol. Dan kemarin saya menghadiri acara di Pendopo, memberikan uang kemakmuran dari BPJS kepada 350 imam masjid. Ini yang diperlukan dalam ruang-ruang politik. Bukan berarti membodohi umat untuk kemudian dijadikan robot-robot politik, untuk dibenturkan sama lain, satu sama lain, dan kemudian saling mencelakakan. Atas nama keimanan, Pak, Bapak Ibu adik-adikku sekalian, atas nama agama, semua kejahatan selalu terlihat terhormat. Ini yang harus dipahami. Lalu kemudian politik menggunakan agama sebagai narasi-narasi bahwa dirinya adalah diutus Tuhan. Kalau kalian Islam harus memilih saya. Inilah politisasi agama. Dan ini tidak hanya terjadi kepada orang Islam di Indonesia. Narendra Modi di India juga melakukan hal yang sama. Nupur Sarma di India juga melakukan yang sama. Dia menghina Nabi, menghina Isra Mi'raj di depan puluhan ribu orang-orang Hindu dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pedofil. Dia mengatakan Isra Mi'raj itu adalah orang-orang yang berfantasi di depan orang Hindu. Maka kalau kita mau ikut politisasi agama, kita harus setuju dengan tindakan Nupur Sarma. Menghina Nabi. Sama saja. Politisasi agama ini kemudian membuat kita terkotak-kotak atas nama keimanan, seolah-olah benci kepada orang lain atas nama orientasi politik. Ini kemudian berkesan terhormat. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Ya kan? Cebong kampret, buzzer RP, dan kadrun dan sebagainya. Ini adalah petak-petak yang diciptakan oleh imbas-imbas politisasi agama. Coba bayangkan, pendukung Prabowo dan pendukung Sandiaga Uno dan pendukung Jokowi, hari ini ampasnya tersisa. Prabowo sudah jadi menteri, Sandiaga Uno sudah jadi menteri, tapi ampasnya masih tersisa, saling benci satu sama lain. Karena apa? Karena akselerasi agama di dalamnya. Dan kita sudah harus belajar dari sejarah-sejarah masa lalu. Coba, sekelas Sayyidina Utsman dibunuh oleh Muhammad bin Abu Bakar,
karena kecewa dia tidak bisa jadi gubernur Mesir. Coba bayangin. Lalu kemudian karena Sayyidina Utsman dianggap melindungi salah satu sekretarisnya yang memfitnah dia, hingga akhirnya Sayyidina Utsman dibunuh, dipersekusi 30 hari 30 malam. Dan ingat, Sayyidina Utsman dalam Tarikhul Khulafa dikafirkan lebih dulu, dikepung 30 hari 30 malam, lalu kemudian melompat Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar ke dalam rumahnya, ditikam di situ. Ini yang harus kita ketahui. Karena persoalan politik, kemudian orang menjadi buta. Engki bahasa ini, motor selangkong. Kejadian-kejadian seperti ini yang tidak boleh kita lakukan hari ini. Lalu orang Barat melihat peluang ini. Kalau orang Islam diberi iming-iming politik, maka dia akan saling bermusuhan dan saling bunuh satu sama lain. Sehingga apa? Gerakan-gerakan pan-islamisme, pan-arabisme, khilafahisme, kemudian diglorifikasi dan dibiayai oleh orang-orang Barat. Supaya apa? Supaya orang Islam asik berpolitik. Coba, Hizbut Tahrir itu kantor pusatnya di London, bos. Kalau mau tahu, mikir nggak kita? Mikirlah. Khilafah ini seolah-olah ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, diglorifikasi supaya apa? Supaya kita sibuk berpolitik. Supaya kita sibuk dengan ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Padahal Islam mengalami masa kejayaan pada zaman Islam betul-betul bergelimang dengan ilmu pengetahuan. Kita melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi. Ini yang kita lahirkan waktu itu. Kita melahirkan Tabrizi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali. Tokoh-tokoh seperti ini yang kita lahirkan. Tahu nggak Al-Khawarizmi itu siapa? Al-Khawarizmi adalah orang yang menciptakan angka 0 dalam matematika. Kalau tidak ada Al-Khawarizmi, angka 0 itu tidak ada, bos. Dan yang menciptakan ini orang Islam. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Kenapa? Kita sibuk berpolitik. Yang kita kenal kemudian siapa? Abu Bakar al-Baghdadi, Usamah bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir. Itu yang kita kenal. Said Qutb, Muhammad Qutb, Hasan al-Banna, Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang kita kenal. Tokoh-tokoh pergerakan politik atas nama Islam.